Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nana Ramadianti selaku dosen pengampu mata kuliah workshop kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelompok kami, yaitu aplikasi prediksi angka kesembuhan penyakit COVID-19 menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama Mas Ahmad Kumail Arif, yang kedua Mas Muhammad Bintang, yang ketiga saya sendiri Ahmad Musaki Zuhdi. Langsung ke pembahasan, yaitu pendahuluan, yaitu pandemi COVID-19. Saat ini dunia tengah dilanda wabah yang sangat serius, yaitu wabah pandemi coronavirus atau yang bisa disebut juga dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini telah meluas ke hampir seluruh negara di dunia. Pandemi ini meluas dengan sangat cepat karena penyebarannya terjadi dari manusia ke manusia. Dari kasus tersebut, maka kelompok kami melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang prediksi angka kesembuhan COVID-19 menggunakan Fuzzy Tsukamoto. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh model dalam memprediksi angka kesembuhan dari kasus COVID-19. Lanjut, yaitu metode Fuzzy Tsukamoto. Logika Fuzzy merupakan teori himpunan Fuzzy yang didasarkan pada fungsi keanggotaan. Pada teori himpunan Fuzzy, terdapat fungsi keanggotaan dan kemudian dinyatakan dalam bentuk derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan ini memiliki peran yang penting dalam suatu himpunan, sehingga derajat keanggotaan menjadi ciri utama dalam penalaran logika Fuzzy. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Untuk metode penelitian ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan atau kelompok kami lakukan untuk menyelesaikan penelitian. Yang pertama adalah melakukan studi pustaka. Nah, studi pustaka di sini yang dimaksud adalah sebuah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui referensi baik dokumen tertulis, foto, gambar, berita, ataupun dokumen elektronik lainnya. Kemudian lanjut ke step berikutnya atau langkah berikutnya, yaitu pencarian data. Nah, untuk pencarian data ini sama halnya atau di dalam studi pustaka itu sudah ada, namun pada pengertiannya di sini kelompok kami memisahkan. Jadi yang dimaksud studi pustaka di sini adalah referensinya, kemudian lanjut ke pencarian datanya atau pengelompokan datanya. Kemudian lanjut ke pengamatan metode. Untuk pengamatan metode di sini yang dimaksud adalah pemilihan sebuah metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Dalam hal ini kelompok kami memilih metode yaitu Fuzzy Tsukamoto. Kemudian setelah memilih metodenya, lanjut ke mengimplementasikan. Nah, untuk mengimplementasikan ini adalah proses implementasi atau perhitungan dan metode yang sudah digunakan. Nah, pada step mengimplementasikan ini merupakan proses implementasi atau perhitungan dari metode yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode penelitian, yaitu lebih spesifiknya diagram alir Tsukamoto. Yang pertama adalah jumlah data dan banyak iterasi. Nah, ini hampir sama dengan studi pustaka. Namun di sini lebih spesifik, yaitu jumlah data dan banyak iterasi. Ini yang dimaksud adalah kita memilih atau mengumpulkan data dengan menentukan variabel-variabelnya. Jadi kita di sini mengumpulkan data serta membuatkan variabel-variabelnya. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu himpunan keanggotaan Fuzzy. Nah, yang dimaksud himpunan keanggotaan Fuzzy di sini adalah pada setiap menghitung, di step ini adalah menghitung data sesuai dengan keanggotaannya.
menghimpun data sesuai dengan keanggotaannya. Kemudian lanjut ke aturan fazi. Nah, untuk aturan fazi ini adalah membuat rule atau aturan dari himpunan keanggotaan yang sudah dibuat di step sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu difusifikasi, yaitu adalah langkah terakhir dalam suatu sistem logika fazi yang dimana tujuannya adalah mengkonversi setiap hasil dan inferensi engine yang diekspresikan dalam bentuk fazi set, ke suatu bilangan real. Nah, jadi pada difusifikasi ini merupakan proses perhitungan dari metode fazi ini. Kemudian lanjut ke learning rate dan momentum. Ini merupakan output yang telah diimplementasikan pada difusifikasi di step sebelumnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Mas Bintang Putra. Kepada Mas Bintang Putra kami persilahkan. Ya, saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Zaki yang kedua yaitu hasil dan pembahasan. Kelompok kita mengambil data dari internet yaitu data update vaksinasi COVID-19 di Indonesia selama 4 hari pada tanggal 7 sampai tanggal 10 April. Pada data ini kelompok kita mengambil datanya itu vaksinasi yang ketiga atau vaksin booster dan didapatkan 3 data yaitu selisih antaranya 348.657 jiwa, yang kedua 581.309 jiwa, yang ketiga 420.097 jiwa. Data ini diperoleh dari hari pengurangan hari, yaitu contohnya pada data yang pertama itu data di tanggal 8 April dikurangi data di tanggal 7 April dan mendapatkan hasil 348.657 jiwa. Begitu seterusnya. Kedua, kita mengambil acuan pengambilan jumlah kasus konfirmasi dan kesembuhan. Ini hanya untuk tetap mendukung saja ya. Mengambil berita yaitu antibodi terbentuk 1-2 minggu pasca vaksinasi. Data kasus konfirmasi ini konfirmasi terkena COVID ya, kita mengambil data 4 hari juga. Yang pertama pada tanggal 21 April 1326 jiwa. Yang kedua tanggal 22 April 651 jiwa. Yang ketiga tanggal 23 kasus baru 522 jiwa. Yang keempat itu tanggal 24 April kasus barunya sejumlah 382 jiwa. Data yang ketiga kita mengambil data perkembangan kesembuhan pasien COVID di Indonesia pada tanggal 21, tanggal 22, 23, dan 24. Kenapa kita mengambil vaksinasi di tanggal 7 dan mengambil data COVID di tanggal 21 itu karena efek vaksinasi booster itu 1-2 minggu berdasarkan berita yang kita ambil tadi. Kita ambil 4 data juga untuk data kesembuhan COVID pada tanggal 21 April 5.855.361 jiwa, tanggal 22 April 5.866.161 jiwa, 69 jiwa. Yang ketiga tanggal 23 April 2022 kesembuhannya itu 5.868.251 jiwa. Yang keempat data tanggal 24 April yaitu 5.870.364 jiwa.
Pengelompokan data yang pertama jumlah harian yang booster sebagai berikut. Kita ambil data yang terbesar dan terkecil sesuai metode yang akan kita gunakan, yaitu Fuji Tsukamoto, yaitu angka yang booster terbesar hingga mencapai 581.390 jiwa. Angka booster yang terkecil itu 348.650 jiwa per hari. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 paling banyak itu 1.326 orang per hari, paling sedikit 382 orang per hari. Jumlah kesembuhannya dalam per hari mulai dari 2.000 orang per hari sampai 2.082 orang per hari sampai dengan 14.416 orang per hari. Pengelompokan datanya, jadi kita mengambil 3 variabel, yaitu jumlah yang booster, jumlah yang terkonfirmasi si COVID, dan jumlah yang sembuh dari COVID-19. Himpunannya itu banyak dan sedikit. Nilai fusinya itu 340.657 jiwa sampai 581.369 jiwa untuk jumlah vaksinasi booster. Yang kedua, untuk variabel kedua, nilai fusinya 362 jiwa sampai 1.326 jiwa. Yang ketiga, jumlah yang sembuh yaitu 2.082 sampai 14.416 jiwa. Aturan logikanya kita buat 4 terus, yaitu variabel kesembuhannya itu jumlah booster, jumlah konfirmasi, dan jumlah sembuh. Untuk R1 banyak jadi banyak sedikit banyak, R3 nya sedikit banyak sedikit, R4 nya sedikit sedikit. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Kumail untuk meneruskan presentasi. Baik, untuk berikutnya yaitu terkait dari rumus dari masing-masing variabel. Yang mana di sini contohnya yaitu pada variabel booster terdapat himpunan sedikit dan banyak, yaitu untuk himpunan sedikit 348.657, sedangkan untuk himpunan terbanyak yaitu 581.309. Yang mana untuk mencari mu variabel booster untuk himpunannya sedikit, yaitu dengan cara mengurangi nilai X dengan atau mengurangi himpunan dari himpunan banyak dari variabel booster dikurangi X, lalu dibagi dengan hasil dari pengurangan himpunan terbanyak dikurangi dengan himpunan sedikit. Lalu untuk mencari mu himpunan banyak, yaitu dengan cara menggunakan X dikurangi himpunan sedikit lalu dibagi dengan hasil pengurangan himpunan banyak dikurangi dengan himpunan sedikit. Untuk rumus sebelumnya ini juga berlaku juga untuk variabel yang lainnya, yang mana di sini terdapat variabel terkonfirmasi termasuk variabel yang sembuh. Nah, setelah kita mendapatkan mu dari masing-masing himpunan pada variabel, lalu langkah berikutnya yaitu mencari alfa predikat.
yang mana alfa predikat ini sebanyak rule yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu setelah kita menemukan alfa predikat dari masing-masing rule, selanjutnya yaitu kita perlu mencari nilai Z atau nilai akhir. Yang mana di sini rumusnya yaitu alfa predikat dikalikan dengan Z dan akan terus ditambahkan sebanyak rule yang ada, lalu dibagi dengan alfa predikat itu sendiri. Baik, di sini untuk implementasi dari kasus ini kita menggunakan teknologi yaitu PHP, lalu MySQL, Bootstrap, dan jQuery. Di sini merupakan tampilan aplikasi dari kasus prediksi angka kesembuhan penyakit COVID-19 dengan menggunakan metode Fasi Sukamoto. Oke, di sini juga termasuk tampilannya. Berikut merupakan daftar pustakanya. Baik, di sini kami akan mencoba untuk menampilkan aplikasinya. Nah, berikut merupakan dari aplikasi prediksi angka kesembuhan penyakit COVID-19, yang mana pada bagian setting variabel kita perlu untuk mengatur himpunan dari masing-masing variabel. Di sini kita telah tentukan apabila terdapat perubahan angka dari masing-masing himpunan, maka kita bisa merubahnya, lalu kita pilih simpan. Lalu berikutnya di sini terdapat informasi aturan logika dari masing-masing rule yang sudah ditentukan. Lalu di sini juga terdapat form untuk simulasi dengan menggunakan Fasi Sukamoto. Mungkin di sini kami bisa langsung mencobanya. Untuk pengujian awal mungkin kita perlu untuk menggunakan angka dari himpunan yang telah ditentukan. Misalkan dari sini mungkin kita perlu mengujinya sebagai tanda bahwa metode Fasi Sukamoto sudah berjalan dengan baik, yang mana apabila jumlah yang booster yaitu sama dengan yang sudah ditentukan di sini, maka hasilnya yang jelas nantinya akan muncul angka 14.416. Kita pilih proses, lalu di sini terdapat keterangan prediksi angka kesembuhan adalah 14.416. Di sini
kita lihat bahwa sama dengan hasil proses dari fase Sukamoto-nya. Lalu kita coba untuk himpunannya sedikit, yang mana apabila kita proses, yang jelas ini nantinya harusnya sama dengan jumlah yang sembuh pada variabel. Apabila kita sudah menemukan hasil pengujiannya bahwa metode Sukamoto sudah berjalan benar pada aplikasi ini, maka berikutnya kita akan coba untuk memasukkan angka sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan di sini kita anggap jumlah yang booster adalah 400.000 dan yang konfirmasi seandainya di sini 3.000. Maka apabila kita proses, maka dapat diprediksikan bahwa angka kesembuhan adalah 9.602 orang. Baik, untuk source code-nya saya akan tampilkan di code editor. Nah, di sini kami telah menyusun script sesuai dengan metode fase Sukamoto, yang mana sebelumnya terdapat dua variabel, yaitu kami deklarasikan pada variabel jumlah 1 dan jumlah 2. Lalu berikutnya kita ambil value dari masing-masing himpunan yang telah kita tentukan pada setting variabel. Setelah itu kita tentukan mu dari masing-masing himpunan. Setelah menentukan mu, maka kita perlu untuk menentukan alfa predikatnya sesuai dengan rule yang telah kita tentukan. Misalnya di sini pada alfa predikat yang pertama, yaitu pada rule yang pertama, yaitu mu banyak dengan untuk mu yang booster banyak dan mu konfirmasi yang banyak, dan seterusnya. Lalu setelah kita menentukan alfa predikatnya, kita juga tentukan nilai Z dari masing-masing rule, lalu kita tentukan Z akhirnya atau nilai akhirnya. Lalu akan memunculkan respon seperti berikut. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.